Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir surat Al-Baqarah. InsyaAllah yang akan kita baca adalah tafsir dari ayat 226 dan 227. Ayat yang menjelaskan tentang hukum ila. Hukum al-ila. Al-ila artinya bersumpah. Dan yang dimaksud bersumpah di sini maksudnya adalah bersumpah untuk menjauhi istrinya, tidak melakukan hubungan badan dengan istri. Kita baca terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim." Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi orang yang mengila para istrinya. Tarabbusu arba'ati ashhur, dia punya waktu untuk bertahan tidak mendekati istrinya maksimal 4 bulan. Fa in fa'u, kalau sang suami kembali dalam arti mencabut sumpahnya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, dan jika dia punya keinginan untuk menceraikan istrinya, fa innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini tepat sebelum ayat tentang talak. Sehingga insyaallah untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas tentang fikih perceraian. Namun sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu tentang fikih ila. Kita baca tafsir di Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, al-ila bimakna al-halif, bersumpah. Fa idza halafa ar-rajulu alla yujami'a zawjatahu muddatan. Seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan dengan istrinya muddatan, selama rentang waktu tertentu. Praktek itulah yang disebut dengan ila. Dan Nabi SAW pernah melakukan ila. Beliau bersumpah untuk tidak mendekati seluruh istrinya selama berapa lama? 1 bulan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau tinggal di sebuah gubuk di salah satu kebun milik sahabat Ansar. Karena beliau SAW di setiap rumah beliau ada istri, sehingga Nabi SAW menyendiri di sebuah tempat yang di situ tidak ada istri. Beliau tinggal di sebuah gubuk milik sahabat Ansar. Dari situlah kemudian para sahabat sering berkunjung menemui Nabi SAW, dan itu terjadi pasca Rasulullah SAW terjatuh dari kuda atau terjatuh dari tunggangan beliau bersama Sofia, sampai Nabi SAW sakit di punggungnya. Dan dalam peristiwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ketika Nabi SAW sedang istirahat siang, kemudian saat Nabi SAW bangun, ngecap bekas tikar yang beliau gunakan untuk tidur, kemudian Umar menangis. Kejadiannya ketika Nabi SAW sedang mengilak istrinya. Maka kita menyimpulkan kenapa kok Umar bisa keluar masuk menemui Nabi SAW, karena di tempat itu tidak ada wanita. Kemudian Al-Hafidz menyebutkan, apabila seorang lelaki mengilak, bersumpah untuk tidak melakukan hubungan dengan istrinya selama rentang waktu tertentu, fala yakhlu, maka di situ ada 2 kemungkinan. Pertama, ilak pakai batasan waktu, dan yang kedua, ilak tanpa batas waktu. Ilak yang pakai batasan waktu maksimal 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Bisa kurang dari 4 bulan, tapi maksimal 4 bulan.
Yang kedua, ila tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu, misalnya dia menyampaikan, aku bersumpah tidak akan mendekatimu. Tapi dia nggak ngomong batasan waktu sama sekali. Nah, untuk yang tidak menyampaikan batasan waktu semacam ini, dia hanya boleh bertahan juga selama maksimal 4 bulan. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Baik. Apabila dia mengilah istrinya kurang dari 4 bulan, untuk kasus yang pertama tadi ya, misalnya dia bersumpah tidak akan mendekati selama 1 bulan, selama 2 atau 3 bulan, maka dia boleh melaksanakan sumpah itu sampai selesai. Dan sang istri tidak boleh nuntut suaminya untuk balik, mencabut sumpahnya, atau menuntut gugat cerai kepada suaminya. Karena syariat mengizinkan. Sehingga kalau misalnya ada seorang suami ngomong sama istrinya, demi Allah aku tidak akan mendekatimu selama 1 bulan. Maka selama 1 bulan sang suami sama sekali gak nyentuh istrinya, sang istri tidak boleh protes. Dan ini maksimal hanya sampai kalimat yang dia ucapkan. Kalau kemudian dia gak kuat Pak, misalnya suaminya yang gak kuat ya, lalu dia mendekati istrinya sebelum masa sumpah itu, misalnya sebelum 1 bulan. Tadi dia ngomongnya 1 bulan, tapi sebelum 1 bulan dia sudah mendekati istrinya, maka nanti dia wajib bayar kafarah sumpah. Baik, kita baca dulu keterangan Ibnu Katsir. Fa in kanat aqalla, apabila dia mengilah istrinya kurang dari 4 bulan, falahu ayyantadhira inqida'al muddah, maka dia bisa menunggu sampai selesainya masa ilahnya, thumma yujami'u imra'atahu, kemudian setelah itu dia bisa melakukan hubungan dengan istrinya. Wa 'alaiha an tasbira, dan wajib bagi sang istri untuk bersabar. Wa laisa laha mutalabatuhu bil fai'ah fi hadhil muddah, dan si istri tidak punya hak untuk memaksa suaminya kembali di rentang masa ila. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilah istrinya selama 1 bulan. Fanazala litis'in wa ishrin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberlangsungkan masa ilahnya selama 29 hari. Lalu ketika ditanya, 29 hari kok sudah beres? Kan kurang 1 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyahru tis'un wa ishrun. 1 bulan juga bisa 29 hari. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan redaksi yang semisal. Selanjutnya, jika masa ilahnya lebih dari 4 bulan, fali zaujati mutalabatu zauj, maka istri punya hak untuk menuntut suami inda inqidai 4 asyhur, ketika sudah berlalu selama 4 bulan. Dan ketika sudah 4 bulan itu ada 2 pilihan, balik atau cerai. Imma ayyafi'a, dia balik ke istrinya dengan melakukan hubungan dengan istrinya, wa imma ayyutalliqa, atau menceraikan istrinya. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Islam melindungi hak wanita, termasuk diantaranya adalah nafkah batin. Sehingga maksimal kalaupun seorang lelaki mau menghindari istrinya untuk memberikan nafkah batin selama 4 bulan waktunya. Jika sudah 4 bulan kok enggak ada keputusan dari sang suami mau balik atau gimana, maka suami diminta untuk menentukan balik dengan melakukan hubungan badan atau pisah, cerai. Nah, ketika dia milih cerai, berarti suami tidak membatalkan sumpahnya. Karena kan tadi dia ngomong apa? Demi Allah aku tidak akan mendekatimu. Dikasih batas waktu oleh Allah 4 bulan. Nah, 4 bulan ini kok dia milih saya ceraikan istri saya, maka dia tidak perlu membatalkan sumpahnya. Sehingga dia tidak perlu bayar kafarah sumpahnya. Tapi ketika di ujung 4 bulan dia milih untuk balik, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Kenapa membayar kafarah sumpah? Karena dia melanggar kalimat
sumpahnya. Kalimat sumpahnya tadi apa? Tidak akan mendekati istri, tapi tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu kok dia batalkan di 4 bulan, kan berarti dia melanggar sumpahnya. Maka dia harus membayar kafarah sumpah. Insya Allah dipahami ya? Baik. Nah kalau suami tetap enggak mau, maka hakim dalam hal ini punya hak untuk memaksanya. Fayujbiruhul hakim, maka dia boleh dipaksa oleh hakim ala hadza au hadza, untuk milih salah satu, balik atau cerai. Li'alla yadurra biha, agar sang suami tidak menyakiti istrinya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, lilladzina yu'lun, bagi orang yang bersumpah melakukan ila terhadap istrinya, tarabbusu arba'ati ashhur, dia boleh bertahan selama 4 bulan. Selanjutnya, wa fihi dalalatun ala anna al-ila'a yakhtassu biz-zawjat dunal ima. Ayat ini juga dalil bahwa ila itu hanya berlaku untuk istri dan bukan budak perempuan. Sehingga misalnya ada seorang lelaki punya istri dan punya budak perempuan, maka si lelaki ini misalnya mengila, itu hanya berlaku untuk istri, tidak ada ila untuk budak perempuan. Dalam arti gimana Pak? Andai kan ada seorang lelaki punya budak perempuan, dibiarkan saja, enggak pernah disentuh, budak ini punya hak enggak untuk minta? Tidak. Aku budakmu, aku minta nafkah batin, enggak ada seperti itu. Karena hukum ila hanya berlaku bagi istri. Dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Selanjutnya, fa in fa'u, kalau sang suami kembali, ay raja'u ila ma kanu alai, maksudnya adalah menarik kembali sumpahnya, wa huwa kinayatun anil jima', dan ini merupakan ungkapan untuk menyatakan jima'. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, Masruq Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah Allah akan mengampuni kesalahan yang kalian lakukan sebelumnya terhadap istri kalian, bisa babil yamin, disebabkan karena sumpah kalian. Sehingga walaupun kalian bersumpah lalu membatalkan sumpahmu, kamu tidak akan dihukum. Dan kesalahan kalian kemarin dimaafkan oleh Allah, namun kau punya kewajiban untuk bayar kafarah sumpah. Nah, selanjutnya, mengenai orang yang mengila istrinya lalu dibatas 4 bulan, kemudian dia balik, apakah dia harus bayar kafarah ataukah tidak? Pendapat yang pertama, dan ini pendapat Imam Syafi'i fil qadim, pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim, annal muli, bahwa orang yang mengila, idza fa'a ba'dal arba'ah, kalau dia balik setelah 4 bulan, annahu la kafarata alaih, tidak ada kewajiban bayar kafarah. Sementara pendapat yang kedua, walladzi alaihil jumhur, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i, anna alaihil kafarah, si muli ini, suami yang mengila ini wajib membayar kafarah. Li umumi wujubit takfir ala kulli halifin, mengingat bagi setiap orang yang melanggar sumpah, dia harus membayar kafarah. Tidak peduli apakah sumpah itu sumpah ila ataukah sumpah yang lainnya. Dan insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih mendekati. Wallahu alam. Baik, kita ulang ya. Kasusnya apa ini Pak? Suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Baik, ada 2 keadaan ya, dilihat dari batas waktunya. Yang pertama, dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya kurang dari 4 bulan atau maksimal 4 bulan. Baik, untuk kasus yang pertama ini diperbolehkan. Dan jika dia penuhi sesuai kalimat ucap yang dia ucapkan, maka sang suami tidak wajib bayar kafarah sumpah.
Misalnya, saya bersumpah tidak akan mendekatimu selama 3 bulan. Terus dia tunaikan selama 3 bulan, maka tidak wajib bayar kafarah sumpah. Tapi kalau dia melanggar, misalnya dia ngomong 3 bulan, terus dia nggak kuat, cuman 1 bulan saja, maka dia 1 bulan mendekati istrinya, nanti kewajiban dia adalah bayar kafarah sumpah. Yang kedua, ila tanpa batas waktu. Aku bersumpah tidak akan mendekatimu. Mendekati di sini maksudnya apa? Hubungan badan. Karena tidak ada batas waktu, berarti kan berlaku selamanya. Namun Al-Quran memberikan batas maksimal 4 bulan. Nah, ketika sudah sampai 4 bulan, suami diminta 2 pilihan. Kamu ceraikan ataukah balik? Kalau dia ceraikan, dia mentalak istrinya, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Karena dia bersumpah saya tidak akan mendekatimu tanpa batas waktu. Berarti ketika cerai kan lanjut sekalian. Sehingga sang istri tidak akan lagi didekati oleh suaminya. Maka suami tidak melanggar sumpahnya. Sehingga suami tidak wajib bayar kafarah sumpah. Pilihan yang kedua, suami balik. Nah, kalau suami balik berarti dia wajib bayar kafarah sumpah menurut pendapat jumhur ulama dan pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Wallahu a'lam. Dalam qaul jadid, dalam pendapat yang baru. Wallahu a'lam. Baik. Kasus ya. Pertanyaan real yang pernah disampaikan ke kami. Suami istri berjanji selama bulan Ramadan tidak akan hubungan badan. Itu ila atau bukan? Baik, yang boleh jawab yang belum nikah. Insyaallah. Bingung ya. Ila atau bukan? Bukan ila. Kenapa? Ila hanya dari suami, bukan kesepakatan ya. Nah, kalau kesepakatan itu bukan ila. Baik. Mahasiswa dan mahasiswi sudah saling jatuh cinta. Ya. Witing tresno jalaran saka sutresno. Karena yang laki-laki namanya Sutresno. Sudah? Sehingga mereka sepakat gimana kalau kita nikah. Dilakukanlah nikah. Tapi karena orang tuanya mensyaratkan kamu tidak boleh kumpul sampai lulus. Nah, kalau kumpul nanti punya anak gimana? Wah, siapa yang nafkahi wong sama-sama masih belajar. Akhirnya mereka setuju dengan persyaratan itu. Selesai akad dipisahkan sejauh-jauhnya. Yang satu kuliah di Jayapura, yang satu di Aceh. Boleh enggak? Taib. Jadi mereka dipisahkan, tidak boleh kumpul selama masa belajar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Tidak boleh. Kenapa? Memutus nafkah batin. Tapi istrinya ridho, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya sudah nikah. Jadi kalau sudah nikah kan mau WA-an, mau video call, mau apa sakarmu. Karena sudah suami istri. Tapi mereka dipisahkan, boleh atau tidak? Dan yang memisahkan kesepakatan masing-masing kedua orang tua, baik dari pihak istri maupun suami, dan juga kedua belah pihak sepakat suami istrinya ini. Boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau terpisah berapa lama? 3 tahun. Setelah akad, kemudian pisah, Aisyah ikut Abu Bakar, dan selama berpisah Nabi SAW tidak menafkahi Aisyah. Maka mungkin saja dilakukan ini sebagai solusi daripada nanti kalian berkomunikasi melewati batas, dinikahkan saja terus dipisahkan. Nah, sepanjang perpisahan ini sang suami tidak berkewajiban menafkahi istrinya. Karena di antara syarat wajibnya suami memberikan nafkah kepada istrinya adalah ketika ada at-tamkin min nafsiha. Si wanita sudah diserahkan ke suaminya, tapi ini masih dipisahkan. Taib, jadikan sebagai solusi. Ayyuhan nas, wahai manusia. Masya Allah, ini mahasiswanya sudah senang ini, alhamdulillah ya. Nanti langsung lapor kalau pas pulang ke orang tuanya.
Dan ini barangkali bisa kita tawarkan sebagai solusi ya, bagi teman-teman mahasiswa yang sudah merasa yakin dengan calonnya, daripada bertahan dalam kegiatan yang nggak benar, ganggu perasaan dan seterusnya, dihalalkan dengan cara akad tapi dipisahkan. Sepanjang Anda berpisah, maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban nafkah baru wajib setelah istri diserahkan ke suaminya. Tayyib. Dan ini bukan ila. Ini bukan ila. Sehingga ila ini berlaku apabila sang suami bersumpah atas nama Allah. Dalam ini tidak ada sumpah, mungkin perjanjian saja. Kesepakatan. Sepanjang tidak diiringi sumpah dari suami untuk aku tidak akan mendekatimu, pakai ila, tidak boleh. Kalau pakai ila maksimal 4 bulan. Nah 4 bulan kalau belum wisuda gimana? Maka tidak bisa pakai batasan ila. Selanjutnya, ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengenai apa hikmah Allah ngasih batasan 4 bulan. Wa qad dzakara al-fuqaha wa ghairuhum fi munasabati ta'jilil muli bi 4 ashhurin. Dan para ulama menyebutkan mengenai hikmah kenapa orang yang mengilah itu boleh maksimal selama 4 bulan. Ada sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Al-Muwatta dari Amr bin Dinar, seorang ulama tabi'in. Namun wallahu alam apakah Amr itu pernah ketemu Umar ataukah tidak, bahwa kharaja Umar bin Khattab minal laili, satu ketika satu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar, dan ini kebiasaan Umar, bahasa kita belusuan. Umar sering belusuan ke kampung-kampung terutama di malam hari, dan biasanya ditemani oleh asisten beliau namanya Aslam. Kemudian satu ketika di satu malam Umar mendengar ada seorang wanita yang menyampaikan sebuah syair. Tatawala hadzal lailu waswadda janibuhu wa arikni alla khalila ulaibuhu fa wallahi laulallahu anni uraqibuhu laharraka min hadzas sariru jawanibuhu. Malam panjang dan sudah gelap, namun tidak ada yang mengasihiku karena tidak ada teman yang bisa dijadikan teman untuk bermain. Demi Allah, andaikan bukan karena Allah yang selalu mengawasiku, tentu ranjang ini akan bergoyang. Maksudnya apa? Dia lama menunggu kedatangan suaminya, kok enggak pulang-pulang? Karena sedang menjadi pasukan yang berjihad di daerah perbatasan. Seketika pada waktu Umar mendengar ini, beliau merasa sedih dengan wanita ini, sampai menyatakan kalimat laharraka min hadzas sarir jawanibuhu, tentu ranjang ini akan bergoyang andaikan bukan karena aku merasa takut kepada Allah. Langsung Umar pulang menemui putrinya Hafsah radhiyallahu anha. Lalu Umar bertanya kepada putrinya, berapa lama seorang wanita sanggup bersabar ketika ditinggal oleh suaminya? Faqalat, Hafsah mengatakan 6 bulan atau 4 bulan. Faqala Umar, maka Umar langsung mengatakan, la uhbisu ahadan minal juyushi akbara min dzalik. Aku tidak akan menahan pasukan lebih dari rentang ini. Sehingga siapa yang ditugaskan untuk ke daerah perbatasan yang jauh dari wilayah Madinah, maksimal 4 bulan balik agar ketemu dengan istrinya. Nanti rolling dengan pasukan berikutnya, ganti seperti itu. Masya Allah. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana keadilan Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Anda bisa bayangkan betapa sabarnya ummahatul mukminin, terutama yang masih muda. Usia berapa Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Nabi SAW? Berapa? Kurang lebih 19 tahun atau 20 tahun. Aisyah radhiyallahu anha wanita normal,
Apalagi beliau belum punya anak. Ditinggal wafat oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terlarang bagi para ummahatul mukminin untuk nikah lagi pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lelaki yang lebih tinggi derajatnya di surga melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara para istri beliau akan menemani beliau di surga. Sehingga apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau rajin berpuasa untuk menekan gejolak syahwat sebagaimana umumnya laki-laki. Maka wanita juga punya kondisi yang sama. Memutus harapan, aku tidak akan nikah selamanya. Aisyah motong rambutnya sehingga rambutnya lebih pendek. Saya enggak butuh perawatan. Merawat badan biar lebih cantik untuk siapa? Sementara suaminya enggak ada dan tidak boleh nikah lagi. Tidak boleh menawarkan diri untuk dinikahi yang lain. Demikianlah yang terjadi pada ummahatul mukminin. Betapa sabarnya mereka. Sehingga Aisyah menyibukkan dirinya dengan banyak menyebarkan ilmu, terutama beliau sampaikan kepada keponakan-keponakannya, sehingga beberapa keponakannya seperti mendapatkan rezeki yang banyak sekali, terutama Urwah bin Zubair, karena beliau adalah keponakan Aisyah, sehingga banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula yang dialami oleh Hafsah, termasuk di antara wanita yang masih muda ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada beberapa istri beliau yang sudah sepuh ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Saudah bintu Zam'ah, Ummu Salamah dan beberapa yang lainnya. Tapi Aisyah, Hafsah ini termasuk di antara wanita yang masih muda. Sofiyah bintu Huyai, Juwairiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat mereka masih relatif muda. Nah, selanjutnya jamaah dimulakan Allah. Kita akan mengenal beberapa istilah. Ada ila, ada zihar, ada talak, ada khulu, ada fasakh. Ya, ini beberapa istilah berkaitan dengan hubungan antara suami dengan istri, kaitannya dengan masalah ikatan pernikahan. Baik, apa itu zihar? Tadi kita sudah belajar tentang ila ya. Apa itu zihar? Zihar bentuknya bukan sumpah, tapi lebih kepada menyamakan istri dengan mahram tertinggi. Dan ulama mengkiaskan dengan mahram yang lainnya. Mahram tertinggi bagi seorang itu siapa? Ibu. Karena dia yang melahirkan kita. Ibu itu mahram tertinggi karena dialah yang melahirkan sang anak lelaki ini. Maka ketika ada seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya, kalimat ini menjadi kalimat zihar. Bisa bentuknya yang disamakan punggung. Misalnya punggungmu seperti punggung ibuku. Maka ini kalimat zihar. Semana dengan itu adalah organ vital. Atau apa yang menjadi bagian inti ketika melakukan hubungan badan. Disamakan dengan ibunya. Maka yang seperti ini sama dia menyatakan kamu haram seperti ibuku. Padahal itu halal bagi dia karena itu adalah istrinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut zihar sebagai kalimat apa? Kalimat zur. Kalimat mungkar wa zuran. Kalimat mungkar dan zur. Zur artinya tidak sesuai realita. Ngomong dusta, zur. In ummahatuhum illallai waladnakum. Yang namanya ibu ya yang melahirkan kamu. Masa istri disamakan dengan ibu? Dan semakna dengan ini adalah ketika disamakan dengan mahramnya yang lain. Misalnya punggungmu seperti punggung saudariku. Kemaluanmu seperti kemaluan saudariku. Aku enggak sudi sama kamu. Nah, biasanya zihar itu diungkapkan ketika seorang suami sudah merasa bosan kepada istrinya. Lalu dia ingin mengharamkan istrinya dengan kalimat zihar karena dia sudah bosan dengan istrinya. Lalu dipakailah kalimat kamu sama dengan ibuku, sama dengan mahramku dan seterusnya. Tayyib.
Tapi kalau menyamakan, yang dimaksud di sini menyamakan bentuk misalnya, ya, jarimu kayak jari ibuku, ya, tanganmu seperti tangan ibuku, kasar, misalnya ya, ya. Mukamu seperti muka adikku, penuh jerawat, boleh nggak? Hah? Misalnya dia ngomong seperti itu, tapi maunya adalah menyamakan penampilan dengan penampilan keluarganya, bisa bentuknya pujian atau celaan, insya Allah seperti ini tidak masuk kategori zihar. Ini tidak masuk kategori zihar, dan sang istri, ya, atau sang suami tidak wajib membayar kafarah zihar. Taib. Namun jika bentuknya pujian, insya Allah jadi amal baik. Kalau bentuknya celaan, ya ada resikonya. Kalau bentuknya pujian, kenapa jadi amal baik? Sebab salah satu di antara amal soleh adalah sururun tudkhiluhu fi qalbi akhik. Kebahagiaan yang kau masukkan di dalam hati saudaramu. Maka sang suami memuji istrinya dengan pujian Masya Allah sampai nyentuh langit, atau sampai langit-langit, tapi gombal semuanya. Yang penting istrinya bahagia. Dapat pahala enggak itu? Hah? Dapat pahala enggak? Dapat. Ya, itulah pekerjaan suami. Nanti Anda akan merasakan kalau sudah jadi suami. Sekarang udah belajar belum? Belajar gombal sudah? Masya Allah. Baik. Nah, di sini dihar ya, dan dihar itu beda dengan ila. Kalau ila tadi bersumpah tidak mendekati, kalau dihar menyamakan istri dengan ibu karena emosi. Nah, untuk ila enggak ada kafaroh sebagaimana dihar. Sedangkan untuk dihar ada kafarohnya. Apa kafaroh dihar? Yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Coba kita lihat di surat Mujadilah. InsyaAllah akan kita bahas setelah mendengarkan adzan isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kepada masalah zihar tadi ya. Jadi batasan zihar adalah ketika seorang suami menyatakan istrinya haram bagi dia dengan cara disamakan dengan mahramnya, baik ibu yang merupakan puncak mahram maupun wanita yang lain yang juga mahramnya seperti saudara perempuan atau bibi atau yang lainnya. Taib. Selanjutnya berkaitan dengan dihar. Dihar itu ada kafarahnya dan telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Mujadilah. Allah jelaskan tentang kafarah dihar di surat Mujadilah ayat 3 dan juga ayat 4. Di ayat 3 Allah menyebutkan bagi orang yang sudah dihar lalu dia ingin balik lagi, enggak bisa langsung. Allah wajibkan bagi dia untuk apa? Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dia harus membebaskan budak sebelum melakukan hubungan dengan istrinya. Kalau tidak menjumpai budak, Allah wajibkan fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamassa. Jika tidak bisa fa it'amu sittina miskina, dia harus memberi makan 60 orang miskin. Sehingga kafarahnya sama seperti apa ini? Kafarahnya sama seperti apa? Melakukan hubungan badan saat siang hari Ramadan. Dan juga sama seperti kafarah pembunuhan, membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Dan itulah puasa yang paling banyak dalam syariat kita. Puasa yang paling banyak itu 2 bulan berturut-turut, tidak ada lebih dari itu. Dan itu pun hanya sebagai hukuman. Ada salah satu jamaah yang tanya, boleh enggak Pak orang itu melakukan puasa apa namanya kemarin? Dan itu dilakukan di daerah Pati dan sekitarnya. Itu puasa 3 tahun berturut-turut. Masya Allah. Terus saya tanya tujuannya apa? Nanti kalau berhasil akan dapat ilmu kanuragan. Oh Masya Allah. Itu tujuannya aja udah salah ya. Sudahlah, gak usah berpikir tentang apakah amal ini disyariatkan atau tidak. Tapi dilihat dari tujuannya saja sudah salah. Karena dia melakukan itu untuk jadi dukun. Tayyib. Selanjutnya kita kembali ke ila ya. Apakah disyaratkan ila itu harus bentuknya sumpah? Boleh enggak dalam bentuk yang lain, misalnya kalau sampai aku melakukan hubungan badan dengan kamu maka titik-titik ya, ada ancaman tertentu. Jumhur ulama menyebutkan bahwa bukan syarat ila harus bentuknya sumpah. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, wa riwayatun an Ahmad, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, sebagaimana nukilan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi. Tidak disyaratkan ketika ila harus bentuknya bersumpah. Bisa juga ila dalam bentuk berpuasa atau berangkat haji atau ancaman cerai bagi istrinya. Misalnya orang mengatakan, kalau sampai aku melakukan hubungan badan dengan kamu, aku akan puasa setahun. Itu sama dengan ila. Atau dia mengatakan, kalau sampai aku hubungan badan dengan kamu, aku akan haji. Padahal nanti duit. Sehingga hampir mustahil untuk berhasil melakukannya. Atau kalau sampai aku melakukan hubungan badan dengan kamu, kamu saya cerai. Dan kalimat yang semisal. Ini masuk kategori ila. Maka pertanyaannya, jika suami mengatakan, kalau sampai aku melakukan hubungan badan dengan kamu, kamu saya ceraikan. Udah? Hari ini ngomong kayak gitu, besok dia hubungan badan. Istrinya otomatis cerai atau tidak? Otomatis cerai atau tidak? Ya? Otomatis cerai atau tidak? Tidak. Itu statusnya sumpah. Sehingga nanti ketika suami melakukan hubungan badan,
maka kembali ke dia, jadi diceraikan atau tidak. Kalau enggak jadi diceraikan, maka suami bayar kafarah sumpah. Tapi kalau diceraikan, ya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Bisa dipahami ya? Hal yang sama juga terjadi pada sumpah mu'allaq, ada talak mu'allaq, talak yang gantung. Kalau sampai kau keluar rumah, tak ceraikan. Ternyata istrinya keluar rumah. Misalnya ada layang-layang putus, terus istrinya keluar rumah ya. Apakah jatuh cerai? Tidak. Kembali ke suami. Duh, kamu keluar rumah ya? Maka suaminya kembali ke suaminya, mau menceraikan atau tidak? Kalau enggak jadi menceraikan, maka suaminya wajib bayar kafarah sumpah. Karena dia telah bersumpah untuk menceraikan istrinya jika keluar rumah, ternyata saat keluar rumah dia enggak jadi menceraikan. Maka dia wajib bayar kafarah sumpah. Berlaku untuk talak mu'allaq. Sebagian orang memahami itu otomatis dan itu keliru ya. Karena yang benar talak mu'allaq itu dipahami sebagai sumpah, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam. Selanjutnya, di antara syarat ila adalah suami harus mampu melakukan hubungan badan. Dan ini pendapat jumhur selain Hanafiyah. Suami harus mampu melakukan hubungan badan. Kata Ibnu Qudamah, ammal ajizu anil wat'i, untuk orang yang tidak mampu melakukan hubungan badan, fa in kana li'aridin marjuwin, kalau disebabkan karena penghalang tertentu, marjuwin zawaluhu, yang sifatnya kondisional atau temporal, memungkinkan untuk hilang, misalnya karena sakit, sahha ila'uhu, maka ilaknya sah. Suami kecelakaan, sakit, sehingga dia enggak bisa mandi junub. Terus dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan mendekatimu selama-lamanya. Sudah? Maka sah enggak sebagai ilak? Sah, selama keadaan suami yang menghalangi dia untuk melakukan hubungan badan sifatnya temporal, masih memungkinkan untuk hilang. Li'annahu yaqdiru 'alal wat'i, karena dia bisa melakukan hubungan badan setelah dia sembuh. Fasaha minhul imtina'u minhu wa in kana ghaira marjuwin zawal, tapi kalau tidak ada harapan untuk sembuh, seperti sudah terlalu tua atau karena faktor yang lainnya dia impoten, lam yasiha ila'uhu, maka ilaknya tidak sah. Sehingga di antara syarat ilak adalah suami bisa melakukan hubungan badan. Termasuk juga di antara syarat ilak, istrinya memungkinkan untuk diajak hubungan badan. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Kalau kemudian istrinya tidak memungkinkan, misalnya memungkinkan di sini pertimbangannya apa? Bukan karena usia ya. Misalnya karena istrinya mengalami sakit yang tidak mungkin diajak melakukan hubungan badan. Maka dalam posisi ini ilaknya tidak berlaku. Karena tidak ada sisi doror bagi istri, tidak ada sisi kerugian bagi istri ketika suami ngomong seperti itu. Sebab dia ngomong dan enggak ngomong, istrinya juga tidak akan didekati oleh suaminya. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga ini bermanfaat. Dan kita akan untuk pertemuan berikutnya akan banyak bersinggungan dengan fikih keluarga dari surat Al-Baqarah, terutama masalah perceraian dan kanan kirinya, insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.